Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Selamat Riyadi. Kita akan lanjutkan pembahasan chapter 7 tentang sampling distributions dari buku dan PowerPoint Introduction to Probability and Statistics. Kita ingat kembali beberapa pengertian yang telah kita pelajari sebelumnya. Parameter adalah ukuran deskriptif numeris untuk suatu populasi. Untuk distribusi normal, lokasi dan bentuk distribusi dideskripsikan oleh mu atau rata-rata dan tau atau standar deviasi. Untuk distribusi binomial yang terdiri dari sebanyak n percobaan, lokasi dan bentuk distribusi ditentukan oleh P. Seringnya, parameter-parameter yang menentukan distribusi tidak diketahui nilainya. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan sampel dari populasi. Coba kita lihat contoh berikut. Polling menggunakan pertanyaan setuju atau tidak setuju akan mengikuti distribusi binomial. Akan tetapi, nilai P, yaitu peluang yang setuju dalam populasi tersebut, tidak diketahui. Contoh lain, ahli agronomi percaya bahwa hasil panen gandum per hektar lahan berdistribusi normal, tetapi rata-rata atau mu dan standar deviasi tau dari lahan tersebut tidak diketahui. Oleh karena itu, untuk mengetahui informasi parameter populasi, diambillah sampel dengan suatu cara tertentu. Sampling plan atau experimental design menentukan jumlah informasi yang diambil. Simple random sampling adalah metode untuk memilih sampel berukuran N, di mana masing-masing sampel akan memiliki peluang yang setara. Sebagai contoh, ada 89 mahasiswa dalam suatu kelas. Dosen ingin memilih 5 mahasiswa untuk membentuk sebuah kelompok proyek. Bagaimana cara melakukannya? Mudah saja. Setiap mahasiswa diberi nomor urut dari 1 hingga 89. Kemudian pilih 5 nomor mahasiswa secara random. Maka kita sudah mendapatkan 5 mahasiswa sebagai anggota kelompok tersebut. Jenis sampling dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama disebut dengan observational studies. Artinya, data telah ada sebelum kita melakukan studi. Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah tentang non-response. Apakah ada respon bias karena hanya sekelompok orang yang memberi respon? Atau under coverage? Apakah sekelompok populasi dikecualikan? Dan juga wording bias. Pertanyaan mungkin terlalu kompleks atau kalimatnya buruk. Jenis yang kedua adalah experimentation. Artinya, data di-generate atau dibuat melalui kondisi atau perlakuan treatment tertentu pada experimental unit. Beberapa jenis sampling lain yang masih dikategorikan random adalah stratified random sampling, di mana populasi dibagi menjadi subpopulasi atau strata, kemudian dipilih simple random sample dari setiap strata. Yang kedua disebut dengan cluster sample, di mana populasi dibagi menjadi subgroup atau disebut dengan cluster, kemudian dipilih simple random sample dari cluster dan dilakukan sensus setiap elemen dalam cluster yang dipilih. Yang ketiga disebut one-in-k systematic sample. Jenis ini dilakukan dengan memilih satu elemen K pertama setelah populasi diurutkan, dilanjutkan setiap elemen ke K berikutnya.
Kita lihat contoh-contoh berikut. California dibagi menjadi bagian-bagian dan diambil sampel dari setiap bagian. Ini disebut stratified. Yang kedua, California dibagi menjadi bagian-bagian dan diambil sampel random sampel dari 10 bagian. Ini kategori cluster. Suatu kota dibagi menjadi beberapa blok. Dipilih 10 blok secara random dan dilakukan wawancara kepada seluruh warga pada 10 blok yang dipilih. Ini termasuk kategori cluster. Pilih satu nomor telepon pada buku telepon dan lanjutkan setiap nomor urutan ke-50 berikutnya. Ini adalah kategori 1 in 50 systematic. Ada jenis sampling lain yang dikategorikan non-random. Di antaranya adalah yang pertama disebut dengan convenience sampling, di mana sampel yang bisa diambil dengan mudah tanpa pemilihan secara random. Contohnya adalah sampel orang yang berjalan di jalan. Yang kedua adalah judgment sample, di mana petugas sampling memutuskan siapa yang akan dimasukkan atau tidak dimasukkan ke dalam sampel. Yang ketiga adalah kuota sampel, di mana sampel dibuat berdasarkan karakteristik tertentu, seperti ras, asal, jenis kelamin, dan sebagainya. Demikian pembahasan sampling distribution bagian pertama. Kita akan lanjutkan bagian yang kedua pada video yang berikutnya.